siang, saya Veronica Damerulita-Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Prodi Bimbingan Konseling. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Duduk, ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, dari mana ini tadi? Dari rumah. Dari rumah. Memang sengaja mau lihat ada keperluan lain atau tidak? Ada keperluan lain sih. Enggak ada keperluan lain. Oke. Apa namanya? Ini sudah pertemuan kita yang kedua ya, Bu? Belum. Kemarin di sesi pertama kita sedikit ulas lagi, sedikit kita review tentang permasalahan yang ada pada kamu. Bisa diceritakan ulang nggak, Dok? Sebenarnya saya itu bingung, Bu, masalah saya nanti setelah SMK itu arahnya mau kemana. Itu saya bingung antara mau kuliah apa mau kerja. Tapi jika saya mengambil kuliah, itu saya sudah berangan-angan ingin mengambil kuliah di Brawijaya, Malang. Akan tetapi orang tua saya itu tidak mengizinkan saya kuliah ke sana. Dan ibu saya itu menginginkan agar saya itu kuliah di UIN Tulungagung. Dan sudah berkali-kali saya mengatakan saya ingin kuliah di Brawijaya, itu tetap tidak ada respon setuju dari ibu saya. Jadi saya itu bingung, nanti saya harus gimana? Soalnya kalau di UIN itu saya sudah dari awal tidak minat ke sana dan tidak ada jurusan yang saya inginkan di sana. Kalau di Brawijaya itu saya sudah punya angan-angan, oh saya nanti ke sana mau ngambil ini. Tapi sama ibu saya tidak boleh. Dan saya takutnya jika saya ngambil di UIN, takutnya nanti saya salah jurusan dan saya menjalankan kuliah saya dengan rasa terpaksa. Nanti kan sia-sia, cuma kalau saya menjalankannya tidak tenang gitu. Jadi saya harus begini. Oke. Kemarin kita sudah sempat bahas ya, gimana apa namanya masalah-masalah yang kamu sampaikan sama Bu Vero. Sebelum kita masuk nih, sebelum kita lanjut apa namanya prosesnya, Bu Vero mau nanya. Seandainya kamu ada rentang angka 1 sampai 10, ya kan? Ada di urutan angka berapa masalah ini mengganggu kamu? Dari 0 itu tidak mengganggu sampai angka 10 sangat mengganggu. Kemudian kalau untuk sekarang itu saya di posisi nomor 5. Berarti tidak terlalu mengganggu. Ya tidak terlalu mengganggu, cuma saya memikirkan kan saya masih kelas 11 ya Bu. Mungkin untuk kuliah itu saya masih ada waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan di SMK. Jadi kayak mungkin untuk sekarang masih ada di posisi urutan angka 5, tapi untuk kedepannya mungkin akan lebih membebani jika masalah ini belum selesai juga. Oke, jadi berada di urutan di angka 5 karena memang kamu masih duduk di bangku kelas 11. Ya. Tapi kamu merasa permasalahan ini harus segera diatasi agar tidak menjadi beban di kemudian hari ketika kamu naik di kelas 12. Karena nanti tidak terlalu di kelas 12 itu saya tidak terlalu kepikiran untuk nanti kemana gitu. Jadi kalau sudah saya planning dari sekarang, mungkin saya kelas 12 itu sudah punya arah gitu. Maka dari itu saya cerita dari sekarang. Oke. Kemarin juga Christina menceritakan bahwa ada problem lain Bu selain yang saya ceritakan. Kira-kira apa tambahan? Sebenarnya kan yang saya ceritakan cuma tentang saya dan ibu saya yang berbeda pendapat. Cuma ada lagi ketika saya bercerita pada teman saya harus gimana kalau ibu saya berpendapat seperti ini sedangkan saya berpendapat seperti ini. Kemudian teman saya itu tanya ke saya, kamu itu ngambil ke situ, ngambil ke Brawijaya itu karena apa? Sedangkan ibu kamu itu ngambil ke UIN karena apa? Pasti punya tujuan masing-masing kan, kata dia gitu.
Terus kan saya bilang karena di Brawijaya itu ada tujuan yang ingin saya capai. Saya ingin masuk ke jurusan bisnis yang saya suka jurusan itu, dan mungkin kalau saya ke situ bakal nyambung sama jurusan saya yang di SMK, saya bilang. Terus dia tuh bilang gini, lah ibu kamu nyuruh kamu ke situ ngambil jurusan apa gitu. Terus saya bilangnya itu kalau itu tuh nyuruh saya ngambil di jurusan manajemen syariah gitu. Kan itu berkaitan dengan uang, uang gitu. Tapi saya mikirnya itu nanti kalau ambil ke situ bisa jadi saya kalau berkaitan dengan uang mungkin nanti akan ke bank atau koperasi, sedangkan saya tidak kurang menyukai lah intinya yang berkaitan dengan bank itu sebenarnya saya kurang minat gitu di situ. Terus teman saya bilang gini, karena kamu itu sebenarnya kuliah belum tentu menjadikan kuliahmu itu pekerjaan yang akan kamu dapat gitu katanya gitu. Belum tentu kuliahmu di situ nanti kerjamu di situ juga, dia bilang gitu. Mungkin ibumu nyuruh kamu ngambil di situ itu karena kamu di SMK harus ngambil jurusan bisnis. Mungkin karena pembekalanmu di SMK itu sudah bisa digunakan kerja, nanti ibumu nyuruh kamu di manajemen itu mungkin biar bisa mengelola uang kamu. Nanti kayak kamu harus kerja berdasarkan pengalaman SMK, terus kamu dapat mengelola uangmu dengan pembelajaranmu di kuliah gitu katanya. Jadi saya tuh bingung, sebenarnya saya harus gimana gitu loh. Mungkin apa yang dikatakan teman saya itu tidak bermaksud untuk membela ibu saya juga, tapi dia berkata menurut pendapat dia mungkin ibu saya itu menyuruh saya di sana itu biar saya bisa lebih mengatur keuangan saya ketika saya sudah bekerja gitu katanya dia. Sebenarnya setiap apa yang dikatakan itu ada sisi positifnya juga, cuma saya bingung nanti gimana, soalnya yang menjalankan juga saya, tapi saya itu juga apa yang dikatakan dia itu juga benar gitu. Jadi gimana? Oke, jadi ada pendapat lain dari pihak ketiga di mana menyampaikan bahwa mungkin tujuan ibu itu benar karena menginginkan kamu untuk masuk di jurusan keuangan gitu ya. Jadi kembali lagi Chris, yang Bu Vero sampaikan bahwa tujuan konseling kita adalah bagaimana kamu menemukan solusi dari masalahmu sendiri. Jadi yang menemukan kamu nih. Bu Vero di sini hanya mau fasilitasi. Bu Vero hanya memberikan gambaran-gambaran. Kemudian kamu sendiri yang memilih, kamu sendiri yang memutuskan apa yang terbaik buat kamu. Soalnya kamu yang paling mengerti dengan kondisi kamu, dan kamu yang paling mengerti dengan kondisi di dalam keluarga. Seperti itu. Oke. Kita awali dengan, kita urai dulu satu persatu. Mulai dari apakah bekerja, apakah kuliah. Oke. 1 tahun yang akan datang, kamu sudah lulus dari SMA. Kemudian di sana kamu harus memilih antara bekerja atau kuliah. Sama-sama hal yang diinginkan atau hal yang menjadi tujuan dari SMK, yaitu BMW. Apa B-nya? Berwirausaha. M-nya melanjutkan. B-nya bekerja, M-nya melanjutkan sekolah, W-nya berwirausaha. Jadi apapun yang kamu pilih nantinya itu tetap menjadi tujuanmu nanti. Kamu benar, mumpung masih kelas 11, kamu segera berkonsultasi dengan BK karena merasa akan ada nantinya ini bakal jadi bibit-bibit kebingungan saya di masa yang akan datang. Oke, kita urai satu persatu. Jika bekerja, Kristina harus sudah punya bayangan. Kamu harus sudah punya bayangan pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan ketika kamu baru saja lulus SMA. Kita membicarakan setelah lulus. Bekerja di bidang apa? Pekerjaan seperti apa? Kemudian ketika kuliah, kamu sudah mempunyai kejelasan, sudah punya cita-cita, arahnya kemana, jurusannya apa. Tapi ada problem di sini. Problemnya adalah ibu.
dimana ibu yang meminta jurusan yang berbeda. Oke, sampai sini kamu bawa catatan, bisa sambil mencatat mungkin, atau hanya di angan-angan, enak mana? Maksudnya sebenarnya Oke, di angan-angan. Oke, baiklah. Kalau gitu kita urai dari bekerja dulu. Seandainya kamu selesai SMK, kamu mau bekerja di mana? kan saya tuh sudah dari kelas 9 itu mencoba untuk berjualan dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah berjalan. Namun karena saya masih sekolah, mungkin saya masih belum bisa maksimal dalam berjualan. Saya kalau berjualan itu senang karena mungkin waktu yang saya gunakan untuk berjualan itu fleksibel. Jadi tidak menuntut jam sekian sampai jam sekian, tidak menuntut kamu harus bekerja di hari ini, di hari ini, di hari ini, tidak. Jadi sesuai, kalau saya pagi sibuk bisa berjualan sore, kalau saya sore sibuk bisa jualan pagi gitu. Atau bahkan kalaupun hari libur, kalau saya tidak kemana-mana bisa juga saya berjualan. Dengan di situ saya memikir bahwa kalau berjualan itu tidak tertekan dengan waktu, dengan jam, dengan hari gitu. Jadi fleksibel, saya bisa menjalankan kegiatan lain yang mungkin bisa disambi berjualan gitu. Jadi saya pikirnya, oh kalau sekolah saja saya sedikit-sedikit bisa berjualan, apalagi kalau saya sudah lulus, saya pikirnya gitu. Mungkin akan lebih mengembangkan lagi, lebih mendalami lagi gitu. Jadi saya tidak tertekan dengan jamnya. Mungkin kalau di punyanya orang kan akan kamu bekerja jam sekian sampai jam sekian di jadwal gitu. Kalau saya jualan sendiri kan ya sesuai dengan apa yang saya inginkan, maksudnya waktunya itu kan berdasarkan saya sendiri yang menentukan. Jadi kayak saya itu ingin kalau nanti sudah lulus SMK itu lebih aktif lagi dalam kegiatan berjualan saya gitu. Oke. Kalau misal itu bekerja. Oke, berarti kamu sudah punya gambaran nih, kalau bekerja kayak gini, nanti prospeknya kayak gini, apa yang akan kamu lakukan. Sudah, itu jadi poin yang kamu simpan. Sekarang kita urai yang kedua mengenai kuliah. Kuliah seperti yang kamu sebutkan tadi, sudah punya harapan, sudah punya angan-angan di mana kamu akan mengambil jurusan bisnis yang cocok sama kamu suka, sesuai passion, dan kemudian kamu harapkan bisa mengembangkan apa yang sudah kamu punya dari jualan itu tadi. Tapi di sisi lain, ibu tidak mengizinkan. Ibu menginginkan untuk di kota ini saja, karena Pristina anak tunggal, kemudian diharapkan juga jurusan yang dipilihkan oleh ibu itu mampu mengembangkan Pristina di bidang lain. Jadi itu yang menjadi problem. Nah, masalahnya adalah, coba Pristina bayangkan, ketika Pristina itu tidak berkonflik sama ibu, tidak berbeda pendapat dengan ibu, Pristina diizinkan untuk mengambil jurusan bisnis di Universitas Brawijaya Malang tahun depan. Kira-kira apa yang Pristina rasakan? Ya saya merasa senang Bu, karena apa yang saya inginkan itu terwujud gitu. Apa yang sudah saya cita-citakan, apa yang sudah saya impikan dari awal, dan dengan tujuan-tujuan saya itu bisa terwujud gitu. Saya bertujuan ingin kuliah di sana, bermaksud seperti ini. Jika ibu mengizinkan, kan saya tenang gitu. Jadinya sudah dapat izin, diperbolehkan, dan sesuai dengan keinginan saya gitu, saya merasa senang juga. Oke, Pristina merasa senang. Pristina merasa lega apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Yang jadi pertanyaan lain adalah, bagaimana cara Pristina untuk sampai pada titik itu yang saya bingungkan, karena saya tahu kalau ibu saya itu kalau sudah keras kepala ya dia akan kokoh pada pendapatnya gitu Bu. Jadi mungkin
kalau semisal pendapatnya salah ya mungkin dia tidak akan berkokoh pada pendapatnya, tapi kalau dia menganggap bahwa memiliki tujuan tersendiri gitu mungkin akan menganggap bahwa saya harus mengikutinya gitu Bu. Terus saya itu kalau semisal mau bilang ke ibu kalau saya ingin di Brawijaya itu karena ini itu belum tentu saya sama ibu itu punya waktu yang pas. Jadi saya mungkin kurang quality time saya sama ibu itu belum tentu ada gitu. Apalagi di jam kerjanya ibu yang mungkin dari pagi sampai malam yang memungkinkan saya itu jarang bersama ibu. Mungkin ketemu cuma pagi saja, itu saya sekolah, nanti ibu juga kerja, terus malamnya saya sudah tidur, kadang ibu pulang juga langsung tidur, mungkin sudah capek. Jadi ya saya kalau mau ngobrol ya kapan gitu, itu masih terkadang belum pas gitu waktunya. Oke, dari jawaban kamu kita menarik satu benang merah, kata-kata quality time, waktu bersama ibu. Ini sekolah kita nih kan seminggu daring, seminggu luring. Ketika daring kamu ada di rumah untuk belajar, pasti ada dong waktu di sela-sela sebelum ibu berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Kalau pas ketemu nggak terlalu malam, di sana bisa digunakan untuk sarana berkomunikasi. Biar bagaimanapun juga komunikasi itu harus dikembangkan, apalagi sama orang tua. Benar-benar harus dibangun. Kamu ada baiknya, ini masih ada waktu 1 tahun. Bagaimana kamu meyakinkan ibumu dengan cita-citamu? Kamu tadi menyampaikan bahwa kalaupun saya kuliah di sini, di kota ini, belum tentu saya mau, belum tentu saya menjalaninya dengan senang hati karena jurusannya tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Ya. Nah, gimana caranya kamu mencapai apa yang bikin kamu senang itu tadi? Kalau katanya tadi Bu Vero tanya, gimana kalau misalnya kuliah di Brawijaya? Senang Bu, itu cita-cita saya Bu. Berarti apa yang bisa kamu perbuat untuk mendapatkan cita-citamu? Halangan adalah ibu kamu. Jadi waktu sekian kurang lebih 1 tahun ini bisa kamu gunakan untuk quality time sama ibu dengan menyampaikan apa yang kamu cita-citakan, apa yang ingin kamu capai nanti setelah kuliah ini, bisa kamu sampaikan sama ibu gitu. Di pertemuan pertama kemarin Bu Vero sempat menyinggung sedikit mengenai bagaimana berkomunikasi dengan ibu. Bu Vero tidak menyarankan untuk langsung menceritakan panjang kali lebar semua permasalahan kamu di sana, tapi sedikit demi sedikit kamu ceritakan apa yang kamu inginkan. Sedikit demi sedikit kamu ceritakan pengalaman apa yang kamu dapat dari bisnismu. Sedikit demi sedikit kamu juga menceritakan bagaimana suatu pendidikan itu dapat menyokong cita-cita bisnis kamu. Kira-kira apakah bisa dikerjakan di rumah? Apa yang harus saya kerjakan? Itu tadi, membangun komunikasi dengan ibu. Kalau untuk membangun komunikasi dengan ibu, sebenarnya itu dari dulu itu saya sama ibu itu tergolong tertutup. Jadi saya tuh kurang berani untuk cerita ke ibu gitu. Jadi kalau saya ada problem atau mungkin ada masalah di sekolah ataupun di luar sekolah bersama teman atau bersama siapapun, itu saya cenderung diam. Dan saya terkadang itu cenderung ceritanya ke ayah. Cuma karena ayah dan ibu itu sudah cerai, kan saya juga jarang juga sama ayah.
Tapi kalaupun sama ayah, itu kan ayah sama ibu juga beda lagi pendapatnya, sedangkan saya ikut sama ibu. Jadi sebenarnya saya harus ceritanya itu sama ibu, soalnya saya ikut ibu gitu kan. Tapi ya itu, saya itu kurang terbuka sama ibu. Dan mungkin kalaupun saya harus terbuka kepada ibu, kadang saya tuh mikir kapan ya saya ceritanya ke ibu gitu. Kadang juga mikir-mikir gitu, ujung-ujungnya ya nggak jadi gitu Bu. Itu yang menjadi permasalahan. Oke, sebenarnya bagus. Kamu sudah ada apa ya? Sudah ada pemikiran ke arah sana. Kamu sudah tahu sebenarnya apa sih yang harus aku lakukan. Tapi masalahnya di sini adalah kamu benar sudah mempunyai solusi, mempunyai pikiran untuk rencana apa yang kamu lakukan. Tapi actionnya belum. Itu yang Bu Vero maksud di sini adalah rencanamu bagus, bagus banget. Tapi actionnya dulu harus kamu coba. Segala sesuatu kalau nggak kita coba, nggak kita lakukan, kita nggak akan tahu nantinya apakah berhasil atau enggak. Kalau kita berhasil, kita pasti akan senang. Kita lanjut, kita dengan planning lanjutan, kita mau follow up, kita sudah jalan pada relnya. Tapi di sisi lain ketika gagal, berarti kita harus tahu apa plan B-nya, bagaimana kita merecovery-nya. Tapi ketika sekali kamu tidak mencoba, sekali kamu tidak action, aku nggak ngerti apakah kamu akan berhasil atau gagal. Lebih baik gagal tapi kamu tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu gagal, daripada kamu masih abu-abu, gak jelas mau melangkah kemana, cuma dalam angan-angan. Aku seharusnya cerita sama ibu, tapi enggak, nanti aja, aku takut. Sehari berlalu, 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, sebulan, 2 bulan, gak kerasa sudah kamu mendekati kelulusan. Ketika kamu mendekati kelulusan, kamu baru bilang, baru bercerita, belum tentu ibu berbeda dengan pemikirannya yang sekarang. Kalau tetap, kamu akan membuang waktu lagi. Oke, sampai sini bisa dimengerti. Jadi kira-kira apa yang bisa kamu persiapkan? Mungkin sedikit demi sedikit berkata tentang keinginan saya untuk kuliah di sana itu. Mungkin beserta tujuan saya tuh, saya ingin kesana karena ini gitu. Jadi mungkin ibu itu tahu, tidak hanya sekedar saya ingin, namun saya juga punya tujuan. Betul. Jadi agar ibu itu tahu tujuan saya kesana itu apa gitu, agar dia juga dapat berpikir 2 kali, nanti saya arahnya jadinya kemana. Ya, itu maksudnya Bu Vero ada di situ. Jadi orang tua pasti punya alasan kenapa kamu nggak boleh keluar kota, kenapa harus memilih jurusan ini dan itu, pasti ada alasan. Tapi setiap anak, apalagi sudah mulai beranjak dewasa, juga berhak untuk menentukan pilihan apa yang dia ambil, cita-cita apa yang dia mau, nanti jalan hidup yang seperti apa yang dia kreasikan, yang akan dia buat. Nah, sampai di sini itu perlu komunikasi dengan orang tua. Karena pemikiran zaman orang tua dengan anak zaman sekarang itu berbeda. Dan harus ada komunikasi untuk menyamakan visinya. Jadi gitu, kamu coba untuk berkomunikasi dulu sama ibu. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Di awal-awal pastilah belum tentu seperti apa yang kamu harapkan. Tapi sampai sini jangan patah semangat dulu. Kamu harus meyakini bahwa it's okay, ini adalah bagian dari proses. Terus kamu waktu kelas 10 kemarin ada masalah semacam ini, sudah merasakan semacam ini belum? Sebenarnya sudah Bu, cuma saya menganggap bahwa mungkin kedepannya ibu mungkin bakal bisa berubah pikiran gitu. Sebenarnya saya dari kelas 10 itu sudah bingung, cuma belum ada angan-angan untuk cerita ke Bu Vero. Jadi masih cuma merasakan
mungkin nanti ibu juga tahu lah apa yang saya inginkan gitu, nanti bakalan ada pemikiran-pemikiran lain siapa tahu gitu. Jadi saya menganggapnya bahwa nanti aja kalau semisal sudah benar-benar menambah beban di pikiran saya cerita ke Bu Vero gitu. Dan saya menganggap untuk sekarang ini mungkin kalau saya tidak cerita nanti saya bingung, nanti kalau terlalu mepet saya belum punya solusi kan, sudah mendekati kelulusan saya nanti bingung harus kemana gitu. Oke, bisa diambil kesimpulan bahwa dari kelas 10 ke kelas 11 jaraknya sudah 1 tahun, dan ternyata ketika kamu tidak melakukan action, keadaannya masih sama. Nah, makanya kita masih ada waktu nih, kamu masih ada waktu, kamu juga masih bisa konsultasi lagi, bisa menemui Bu Vero lagi setelah dalam tenggat waktu tertentu yang kita sepakati. Nanti di pertemuan ketiga Bu Vero akan menanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya. Selain proses ada progres enggak. Jadi untuk pertemuan ketiga mungkin kita laksanakan sekitar agak lama karena memang butuh waktu untuk meyakinkan ibu. Jadi mungkin 2 atau 3 minggu yang akan datang. Jadi sambil dilihat sejauh mana kamu bisa berkomunikasi dengan ibu. Seperti itu. Masalahnya itu ketika saya dan ibu itu berbeda pendapat, ibu itu tidak menyampaikan pendapat dia itu tujuannya apa. Jadi saya itu bingung. Misal ya, ibu menyuruh saya mengambil di manajemen keuangan. Mungkin ibu punya tujuan sendiri mengapa ibu menginginkan agar saya masuk di situ, itu pasti punya tujuan. Akan tetapi ibu tidak menyampaikan tujuannya itu ke saya biar apa, itu tidak menyampaikan. Kalau semisal ibu menyampaikan, mungkin saya tahu ibu itu inginnya gimana, gitu kan saya tahu. Sedangkan saya juga punya pendapat kalau di Brawijaya itu saya nanti ingin seperti ini. Saya punya pendapat dan ibu juga punya pendapat. Namun ibu tidak menyampaikan ke saya, cuma bilang saya tidak boleh ke Brawijaya gitu aja. Tapi alasannya apa itu saya kurang tahu, Bu. Soalnya setiap saya mengatakan tentang kuliah di Brawijaya, ibu saya itu selalu kayak sensitif gitu. Dan bilangnya nggak usah, selalu gitu. Tapi saya tidak diberitahu alasannya kenapa kok tidak boleh gitu. Kenapa kok saya nggak boleh masuk ke sana? Kenapa kok harus di sini? Apa tujuannya di sini? Gitu. Jadi saya nggak tahu, Bu. Saya keinginannya itu agar saya di sini itu karena apa, dan kalau nggak boleh itu juga karena apa, itu saya masih belum tahu. Cuma bilang nggak boleh gitu aja. Tapi alasannya nggak jelas. Oke. Jadi sekali lagi orang tua pasti punya alasan, dan ketika tidak menyampaikan, disitulah letaknya tugasmu, dimana Bu Vero menyampaikan komunikasi itu penting. Jadi ketika ibu tidak menjelaskan, kamu bertanya kenapa. Mungkin sekali 2 kali tidak dijawab, tapi suatu saat ketika kamu bertanya kenapa untuk kesekian kalinya, mungkin akan ada jawaban yang keluar. Jadi sekali lagi kita main waktu lama nih waktunya, tapi jangan patah semangat. Untuk saat ini bagaimana kita menentukan komunikasi kamu sama ibu, bagaimana kita membangun komunikasi kamu sama ibu. Nah, selanjutnya akan ada pilihan-pilihan lain yang akan muncul, mana yang akan kamu yang cocok dengan kamu. Walaupun nanti pada endingnya ternyata memang tetap harus stay di kota ini, nggak boleh keluar kota, berarti kamu akan mempunyai pilihan lain, opsi lain. Bagaimana sebaiknya kamu untuk berkuliah, misalnya di jurusan yang disebutkan ibu itu tadi, kamu bisa mencari informasi tentang itu dan kamu kaitkan dengan bisnis kamu. Tetap ada jalan, tapi setidaknya kamu harus mencoba untuk action. Demi itu tadi pertanyaan Bu Vero, gimana kalau misalnya kamu nyampe di Brawijaya, oh senang Bu, tujuan ke sana, gimana caranya?
ibaratnya ke Malang kita ada naik bis, naik motor bisa, naik mobil bisa, naik kereta bisa, ya kan, tujuannya ke sana. Nah ini nih yang kita cari, naik apanya ini, bagaimana caranya ke sana. Kita mensepakati bahwa kamu harus membangun komunikasi yang baik dengan ibu dulu, memberikan pengertian, memberikan cerita-cerita tentang cita-citamu ke depan. Itu yang akan kamu kerjakan di rumah sebagai tugas dari kegiatan konseling kita. Nanti di pertemuan yang akan datang 2 atau 3 minggu yang akan datang, kita rencanakan kembali. Nanti kita akan mengulas bagaimana proses tugas itu sudah tercapai. Nah, Dok, seperti minggu kemarin, layanan konseling itu kita sepakati antara 30 sampai 45 menit. Oke. Jadi kita akan bertemu di sesi ketiga sambil mengevaluasi bagaimana kita akan melanjutkan sesi konseling. Gitu ya. Oke. Sebelumnya kita buat kesimpulan dulu bahwa hari ini proses konselingnya adalah bagaimana proses menyelesaikan tugas di rumah dengan ibu kamu. Kemudian nanti akan ada evaluasi lagi di sesi berikutnya, sesi ketiga kita akan mereview lagi bagaimana tugas, bagaimana performa sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Cukup jelas. Jelas. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas bimbingan